Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ikra Medical Podcast, Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali. Saya Prima Sujana dan yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Ahmad Rizal, spesialis neurologi konsultan PhD. Beliau salah satu yang ahli dalam bidang infeksi saraf, terutama saraf pusat. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mendapat wawasan dari Dr. Rizal. Dr. Rizal ini alumni Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian beliau mengambil spesialisasi neurologi di FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin dan mendapat PhD-nya jauh di negeri yang banyak keju di eh, Universitas Radboud di Nijmegen. Ya, baik, langsung saja kita tanya, Kang Rizal, kalau sebenarnya nih yang infeksi sistem saraf ini berapa banyak sih di praktek kita sehari-hari? Iya, terima kasih Kang Primal. Ya, terima kasih sudah diundang juga. Eh, Kalau di praktek sehari-hari ya, kalau kita lihat infeksi saraf pusat itu kan mungkin yang paling sering meningitis dengan ensefalitis ya, Kang Primal. Itu kalau kita lihat itu menjadi urutan kedua dari kalau dari segi banyak ya di Hasan Sadikin setiap tahunnya. Jadi Hmm, mungkin yang pertama stroke dan gangguan pembuluh darah otak. Yang kedua infeksi. Mungkin cukup banyak, Kang. Jadi ya, eh, kurang lebih seperti itu. ya. Jadi yang terbanyak itu meningitis dan ensefalitis. Ada nggak pola Betul. lain dari infeksi saluran saraf pusat itu selain dari meningitis dan ensefalitis? Ada juga, Kang, namanya abses otak. Tapi abses otak ini eh, lebih jarang. Namun nanti mungkin kita bisa sampai di pembahasan tentang pasien-pasien dengan HIV. Itu biasanya abses Hmm, otaknya menjadi lebih dominan yang oh, berupa ya. infeksi toksoplasma disebutnya. Ya, 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 ya. Eh, jadi kan kita tidak serta-merta menduga ini ada infeksi saraf pusat. Kalau ada yang meminta pertolongan kepada kita, kira-kira bagaimana eh, anamnesisnya, gitu ya, pemeriksaan fisiknya, eh, tanda-tanda awal dari IMA curiga infeksi saraf pusat, bukan dalam tanda petik ODGJ gitu. Gitu. Mangga mangga Kang Rizal, bagaimana? Iya, iya, memang agak challenging ya untuk sampai ke diagnosa infeksi susunan saraf pusat. Ya, sekedap baterainya pada DCM. eh yang jelas yang jelas karena dia infeksi, Kang Primal, jadi tentu ada panas badan, kemudian juga ada kalau pada saraf pusat biasanya kalau kita jadikan clue ada empat, Kang Primal. Jadi nyeri kepala, panas badan, penurunan kesadaran, dan pada pemeriksaan fisik ada atau tidak kaku kuduk. Jadi Kaku ada kuduk itu panas kalau badan, ya kemudian ini nyeri eh, kepala, penurunan kesadaran, kemudian ya sakit kepala hebat, kemudian juga ada kaku kuduk pada pemeriksaan ada fisik. kaku kuduk betul. Kira-kira apa yang spesifik kita tanyakan kan kalau pasien datang teh, ibu bapak kenapa begitu dengar ucapan pertama teh, oh ini mah infeksi saraf pusat tuh. Mungkin ada clue seperti itu Kang Rida. Iya, eh oh, apa ya? Jadi umum satu lagi yang ketinggalan adalah kejang ya, Kang Punten. Jam, ya, ya. Iya, jadi kalau misalnya dia
infeksi yang lain. Jadi mungkin sebelumnya infeksi saluran saraf pusat itu seperti juga infeksi yang lain kan ada yang akut, ada yang subakut ya, Kang. Itu kalau infeksi. Jadi kita biasanya tanda-tanda klinis yang tadi disebut nyeri kepala, demam, penurunan kesadaran dan kejang, dan nanti kita periksa kaku kuduk. Itu biasanya eh, pada meningitis yang akut itu betul-betul cuma katakanlah 3 hari tadinya dia sehat terus tiba-tiba ngeluh nggak enak kepala, Hmm, kemudian demam, kemudian ada kejang, kemudian penurunan kesadaran gitu. Jadi biasanya kita lihat dia agak 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 bukan agak tapi akut gitu perjalanannya. Pada waktu kita periksa juga nanti kaku kuduknya ketemu sangat hebat gitu. Jadi baru digerakkan sedikit belakang kepalanya ini dia udah tampak ada tahanan. Itu biasanya akut baik meningitis maupun encephalitis. Tapi kalau yang kronis kita tidak jarang ketemunya itu pasien udah bilangnya udah 3 minggu, 4 minggu nyeri kepala, tambah hari tambah nggak enak. Kemudian ada demam-demam walaupun tidak terlalu tinggi biasanya. Baru nanti 3 hari, 4 hari mulai kata keluarganya eh, lebih banyak tidur. Kalau diajak ngomong sebentar tertidur hmm, lagi. Itu mungkin yang jadi yang menjadi indikator lah. keluhnya ya. Seringkali kalau Ya, ya, iya, ya. Kang Rizal, apakah di kita di Indonesia atau di Jawa Barat gitu ada daerah-daerah tertentu yang begitu nanti dan ini orang ini penurunan kesadaran, ada kaku kudu kemudian tahu dari daerah itu kita langsung curiga nomor satu teh infeksi saraf pusat gitu, neuroinfeksi gitu. sejauh tahu saya enggak ya, Kang Prima. Jadi dia tuh menyebar di seluruh tempat yang ada di Indonesia, saya kira. Dan tidak ada kalau dari sini terutama apa gitu. Kecuali untuk malaria ya, Kang Prima mungkin malaria bisa terkena apa nama? Malaria Bisa otak ya, menyebabkan kelainan ya, otak begitu atau disebut malaria otak. Cuma ya kalau begitu berarti dia akan datang dari daerah-daerah yang endemis malaria. Kalau Jawa Barat mungkin Kang Prima punya info tentang endemis malaria. Saya kira di pesisir selatan banyak ya Kang. ya. Ya, ya. Baik. Jadi kan kita setelah kita curiga nih, Kang Dizal, dia ada neuroinfeksi, infeksi saluran saraf pusat. Kemudian membuktikannya ini. Jadi apakah ada eh, prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk membuktikan bahwa karena kan kita tahu ya atau bukan, kemudian kalau ya penyebabnya apa kan banyak sekali gitu. Maka kumaha ta bagaimana Betul. eh, Ya, terima kasih. yang bisa kita lakukan? Baik. Terima kasih Kang Prima. Jadi untuk tanda tadi kan kita dari anamnesis sudah dapat ya, kemudian Ya. tanda fisik kita biasa dapatkan ini apa gangguan kaku kuduk itu menjadi clue untuk meningitis. Kalau encephalitis kadang bisa disertai kaku kuduk, tapi secara umum dia tidak disertai kaku kuduk. Kemudian bisa juga didapatkan keluhan misalnya ada gangguan fotofobi atau Hmm. matanya nggak nyaman sebelum pada waktu penyakit itu sedang baru datang. Kemudian kalau pemeriksaan fisik biasanya itu yang paling utama adalah kaku kuduk. Walaupun juga kita bisa temukan yang disebut sebagai tanda perangsangan meningen atau mening itu kan pembungkus otak ya. Kalau dia terinfeksi atau mengalami inflamasi, biasanya selain kaku kuduk kita bisa juga ketemu kalau kakinya diangkat gitu, kemudian kita lihat tungkai yang sebelahnya ikut terangkat. Hmm. Disebut sebagai perangsangan meningeal. Karena nyeri, jadi dia mengkompensasi dengan mengangkat tungkai sebelahnya begitu. Atau juga waktu kepala diangkat kita lihat lututnya terlipat gitu bisa juga. Eh, Pemeriksaan fisiknya kelihatannya yang paling klasik itu ya, Kang Prima. Walaupun pada meningitis yang kronis, tidak jarang juga kita udah lihat kelanjutan
penyakit atau komplikasi dari penyakit misalnya meningitis TB itu sering menyebabkan gangguan pembuluh darah atau radang di pembuluh darah di otak dan itu bisa membuat gejala seperti stroke yaitu lemah tubuh sebelah. Kemudian kalau komplikasi yang lain yang juga sering pada meningitis TB dan meningitis yang kronis yang lain itu adalah hidrosefalus. Kalau hidrosefalus pasiennya datang dengan penurunan kesadaran yang bertambah berat atau muntah-muntah yang hebat. Dan nanti kalau kita periksa pakai funduskopi, kita lihat papilnya menjadi eh, lebih kabur begitu. Cuma apapun yang itu biasanya yang kita jadikan eh, kata kunci adalah pemeriksaan yang disebut sebagai lumbal fungsi ya Kang Primo. Lumba fungsi ya, ya, ya. Ya, Bagaimana dengan lumba fungsi ini, Dokter jadi lumbal fungsi Rizal? ini adalah jadi mungkin sebelumnya kita ceritakan sedikit tentang Ya, anatomi otak ya. Jadi otak dan sumsum tulang belakang itu dibungkus oleh cairan yang sama yang disebut sebagai liquor cerebrospinal. Nah, air ini membungkus dari balik tengkorak kita ini sampai di sumsum tulang. Eh, ada di bawah tengkorak kita begitu. Nah, eh, lumbal fungsi adalah mengambil cairan itu tapi di tempat yang aman. Jadi cairan itu kan membungkus otak dari mulai otak sampai sumsum tulang belakang yang paling bawah. Nah, sumsum tulang belakang kita sendiri itu eh, cuma ada bentuk sumsumnya itu sampai di eh, pinggang bagian atas. Pinggang ke bawah dia ada rongganya, ada serabut-serabut saraf, tapi dia tidak ada struktur yang berbahaya. Jadi biasanya kita mengambil cairan dari situ dengan ditandai tempat yang biasa kita kerjakan. Kemudian kita masukkan jarum khusus untuk bisa menembus sela antar tulang menuju ke rongga yang kita tuju tadi namanya rongga subarachnoid. Nah, dari situ nanti kita kumpulkan cairannya dan kita kirim ke lab. Nah, teman-teman di lab nanti yang membantu menemukan berapa kadar proteinnya, berapa kadar glukosanya, berapa jumlah selnya, dan kadang juga eh, bisa ketemu kuman atau jamur atau apa hmm, yang hidup di dalam cairan itu yang menyebabkan penyakit. ya. Jadi diambil cairan cerebrospinalnya, kemudian diperiksa di laboratorium. Ya. Dan diperiksa tadi ada proteinnya, ada gulanya, ada apa memang setiap penyakit kelainan apa katakanlah meningitis, infeksi susunan saraf pusat itu memberikan gambaran cairan cerebrospinal yang berbeda. Iya, iya. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi ya Kang, misalnya infeksi yang paling sering yang kita omongin encephalitis dengan meningitis. Masing-masing punya punya apa profil yang berbeda. Meningitis juga antara yang akut dengan yang meningitis yang subakut atau kronis itu juga punya profil yang berbeda. Misalnya kalau meningitis eh, bakterial akut tuh yang biasa kita kalau mau pergi haji harus disuntik vaksinasi untuk meningitis yang pada musim haji atau kalau kita mau pergi umroh sekarang itu adalah gambar dia kalau menyebabkan meningitis namanya meningitis akut. Meningitis karena Neisseria atau meningococcus. Nah, itu cairannya bisa berwarna keruh seperti nanah atau Hmm, kehijauan atau kuning. Keruh lah gitu. Harusnya cairan yang normal itu bening seperti air ini air mineral gitu. jernih ya. Kalau karena TB biasanya dari segi penampilan warna kita udah lihat dia agak kekuningan seperti air rebusan teh begitu. Kalau yang lain berkisar antara bening sampai agak sedikit berwarna. Kemudian dari jumlah selnya juga kita bisa perhatikan kalau selnya pada meningitis yang bakterialis, yang cairannya tadi keruh, biasanya jumlah selnya juga banyak banget, bisa ribu-ribu sampai puluh ribu begitu. Sedangkan kalau yang lain naik dari normalnya 10
sekitar 50 atau yang lain. Kemudian juga kadar glukosa bisa bisa dipakai juga untuk clue kira-kira ini penyebabnya apa. Kalau bakterial atau yang paling sering meningokokus itu biasanya kadar glukosanya turun sangat jauh, bisa sampai 0% begitu kalau dibandingkan dengan kadar gula di dalam darah. Kalau yang karena TB mungkin sekitar setengahnya atau kurang dari setengahnya. Kalau yang virus, eh, dia juga bisa menyebabkan meningitis atau encephalitis. Umumnya karena dia tidak makan gula untuk proses kehidupannya dia dan melawan melawan daya tahan tubuh. Biasanya eh, jumlah selnya naik karena dia ada infeksi. Cuma jumlah glukosanya dia normal seperti glukosa pada pada orang yang sehat. Iya, jadi memang ada gambaran spesifik ya. Selain cairan cerebrospinal, apa modalitas pemeriksaan apa lagi yang kira-kira mungkin apa foto kepala gitu atau Iya, sekarang kan lagi mau tren MRI, CT iya, scan gitu kan bagaimana? betul, Apa ada betul. pemeriksaan lain gitu yang bisa Bisa juga membantu? tuh. Maaf tadi ketinggalan yang dari cairan itu, selain kita memeriksa tadi, juga memeriksa kumannya. Jadi nanti Hmm. bisa kita periksakan kalau kecurigaan kita lebih ke arah meningitis bakterial, kita minta pemeriksaan gram misalnya. Kalau kita curiganya ke yang kronis atau subakut atau kronis, kita biasanya memperhatikan pemeriksaan untuk kuman TB dan juga kalau sekarang banyak di ruangan adalah untuk jamur Cryptococcus ya biasanya pada Hmm. pasien-pasien yang kita curigai atau sudah kita ketahui dia ada HIV-nya positif. Itu nanti bisa jadi clue untuk ke diagnosis yang definitif ya, Kang Primal. Artinya diagnosa pasti dari situ. Walaupun kalau kita bicara tentang positivity rate-nya nggak terlalu tinggi itu kalau meningitis TB misalnya dia cuma 30 sampai 50% bisa ketemu kumannya. Kalau Cryptococcus relatif lebih bagus ketemu lebih banyak. Kalau bakteri juga kadang-kadang ketemu bakterinya, tapi nanti di apa di kultur atau dibiarkan dia nggak tumbuh juga gitu. Ya. Pemeriksaan yang lain tadi Kang Primal tanya ya, eh, yang biasa kita pakai juga adalah CT scan kepala. Dari CT scan kepala atau MRI ya, tapi CT scan lebih terpilih karena dia lebih cepat ya Kang Primal. Kalau CT ibaratnya atau perbandingannya CT 15 menit, MRI 1 jam gitu kurang lebih. Sehingga untuk sampai diagnosa yang lebih cepat biasanya kita memilih modalitas yang lebih cepat. Nah dari situ nanti bisa kelihatan terutama kalau sudah ada komplikasi ya misalnya eh, kalau sudah peradangan di pembuluh darah di otaknya itu udah sangat nyata, biasanya kita bisa lihat pembuluh-pembuluh darah di otak itu waktu kita suntikan kontras ke dalam pembuluh darahnya pada waktu pemeriksaan itu didapatkan anyaman kayak sesuatu yang putih-putih kalau di CT scan disebut sebagai penyangatan atau enhancement pembuluh darah yang ada di dasar kepala. Atau juga Iya. tidak jarang kita ketemu eh, hidrosefalus, Iya, iya. yaitu si kolam air yang ada di dalam otak ini menjadi melebar gitu. Kemudian juga yang penting itu dan juga berhubungan dengan LP atau lumba fungsi adalah kalau kita mendapatkan tanda-tanda seperti tiba-tiba ketemu ada tumor atau benda seperti tumor di dalam otak, biasanya itu membuat kita tidak berani atau tidak bisa melakukan lumba fungsi. Hmm. Kenapa tuh, Kang Riza? Iya, Apa eh bahayanya apa kalau ada iya, tumor tadi itu dengan iya, lumba fungsi itu? ya baik. Jadi si otak kita atau ya otak itu kan terkurung di dalam tempurung kepala ya, dan pintu keluarnya cuma satu di belakang sini yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Jadi kalau
Sehingga kalau kita ada bengkak nanah di kulit di tangan misalnya, dia bisa membesar sampai 2 kali 3 kali lipat. Kita sering lihat orang kena infeksi, dia membesar. Tapi di otak karena dia tempatnya terbatas, kalau ada sesuatu yang tumbuh bertambah besar kayak kayak bisul di tangan, dia kompensasinya tidak bisa membesar kepalanya kan. Tapi yang bisa terjadi adalah penambahan tekanan di dalam kepala Hmm. yang disebut sebagai tekanan tinggi intrakranial kalau istilahnya. Dan itu bisa memperberat keadaan umum. Misalnya orangnya jadi lebih banyak tidur atau eh, atau jadi muntah-muntah hebat atau kejang, dan itu nanti membutuhkan penanganan tersendiri. Tapi yang berhubungan dengan lumbal fungsi ini, kalau tekanan di atas kepala ini lagi gede, kalau kita ambil cairan dari daerah punggung bawah atau pinggang bawah, itu kan kalau cairan itu kalau mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah ya Kang ya. Jadi kalau kita kasih jalan eh, melalui jarum yang kita suntikan, jarumnya sih nggak gitu gede, tapi dia adalah seperti jalan keluar untuk tekanan yang tinggi. Nanti dia bisa mengalir terlalu deras lewat lubang jarumnya itu. Pada waktu dia mengalir, dia bisa membawa serta struktur di otak, di batang otak ini turun ke bawah yang disebut Oh, sebagai herniasi. Dan itu bisa berbahaya mengancam nyawa. Jadi biasanya kalau kita udah CT scan, kita punya beberapa indikator bahwa ini LP bisa dikerjakan atau tidak, begitu. iya. Kalau tentu keadaan ini kan banyak yang darurat, gitu ya, Kang Rizal. Sehingga eh, perlu penanganan-penanganan segera. Nah, jadi kira-kira eh, tata kelola apa yang segera harus kita lakukan dan kemudian nanti yang bisa dalam tanda petik sedikit ditunda karena menunggu kepastian penyebabnya gitu. Ya, Kak, terima kasih. Kalau pertanyaannya itu, mungkin kalau keadaan darurat pada infeksi saluran saraf pusat itu adalah tekanan tinggi intrakranial tadi ya, Kang ya. Jadi kalau ada itu, kadang-kadang eh, kita harus segera menyelesaikan. Kemudian juga eh, pemberian antibiotik tentunya, yang terutama kalau dia adalah meningitis, maaf, terutama kalau dia adalah meningitis bakterial yang akut. Jadi biasanya kecepatan kita memberi antibiotik itu sangat berpengaruh dengan luarannya begitu. Sehingga seringkali kalau kita udah ketemu pasien baru masuk ke emergensi dengan tanda-tanda tadi nyeri kepala, demam, ada kaku kuduk, kemudian kita tanya dia baru baru udah berapa lama? Baru 3 hari atau 2 hari ini tiba-tiba jadi gini. Kita nggak nunggu lagi biasanya Kang, kita kasih antibiotik dulu sebelum kita mengerjakan pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Karena biasanya bisa bisa membantu untuk mengatasi eh, atau menghindari kematian. Ya. Kalau hidrosefalus juga sama. Jadi kalau kita ketemu hidrosefalus, biasanya waktunya lebih longgar daripada pemberian antibiotik pada meningitis bakterial. Tapi itu juga seringkali menjadi tindakan yang dikerjakan pada saat pasien masih statusnya masih baru masuk, belum masuk ke ruangan begitu. Iya. Eh, Kang Rizal, kalau kepada masyarakat awam nih apa yang bisa kita jelaskan agar mereka paham bahwa di persarafan itu karena kan kalau sekarang itu kebanyakan saraf, oh stroke, pembuluh darah, sumbatan. Iya. Tapi Iya, bagaimana kita menjelaskannya secara awam bahwa memang ada juga nih yang penyebabnya adalah infeksi gitu, neuroinfeksi gitu. Bagaimana? iya. Ini agak susah nih pertanyaannya, Kang. Saya kira yang harus diingatkan atau dikampanyekan lah kepada masyarakat
adalah jangan abai kalau ada eh, keluhan nyeri kepala, terutama Hmm. yang terus-menerus. Kalau nyeri kepala yang karena nyeri kepala saja, itu biasanya dia datang, dikasih obat, hilang. Datang dikasih obat, hilang. Jadi kalau ada nyeri kepala dengan demam atau dengan penurunan kesadaran, jangan ditunda untuk dicari apa istilahnya, advice dari dokter saraf apakah perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Saya kira itu Kang. Jadi kalau Ya. orang kita kadang-kadang nyeri kepala itu nggak dianggap sebagai penyakit ya Kang ya. Udah sering nyeri Biasa kepala nggak karena sakit kepala mah biasa, apalagi sering kalau sakit kepala tanggal tua akibat gitu lain. kan. Itu Tanggal sudah. tua teh bagi bagi ASN. Kalau bagi pegawai swasta mah baru gajian kan tanggal tua. Enggak. Nah, begini, kalau kan kadang-kadang kalau sudah eh, tidak sadar, kejang-kejang itu dalam tanda petik sudah berlanjut lah Kang Rizalnya Iya, infeksinya. iya, Nah, kalau iya. misalnya untuk mengetahui sebelumnya kira-kira jangan sampai terjadi itu, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat awam kepada kalau ada keluarganya yang bagaimana nih? Curiga, hati-hati ini jangan-jangan ada neuroinfeksi gitu. Iya, ya Kang Nuhun. Jadi biasanya yang boleh kita jadikan clue untuk awas pada itu tadi ya demam dengan nyeri kepala. Ya. Demam, kalau demam plus nyeri kepala mungkin itu sudah harus kita waspadai. Saya kira itu Kang. Dem- Jadi menarik ya Kang, tadi mau saya sambung sedikit. Kita pernah bikin sedikit penelitian yang berapa lama sih pasien itu eh, dari mulai keluhan sampai mendapat diagnosis gitu. Jadi step-stepnya apa saja. Jadi menarik bahwa banyak delay-nya itu kita sebutnya delay di sisi pasien dan di sisi pelayanan kesehatan gitu. Jadi sisi pasien itu tadi seperti tidak waspada, tidak tahu dan sebagainya. Sedangkan delay di sisi pelayanan kesehatan, dia udah sampai di rumah sakit, tapi petugas kesehatannya juga nggak ngeh gitu. Jadi kelihatannya kita memang Hmm. harus bekerja di dua tempat ini kan karena penyebab delaynya ini sebenarnya 50-50. Oh, Orang menunggu iya, sampai keluhannya menjadi berat baru datang karena kalau masih ya, baru nyeri-nyeri memang minum apalah dari warung gitu. ya, ya. Tapi juga tidak jarang orang sudah datang ke puskesmas, ini mah nyeri kepala kasih obat. Terus dia datang ke dokter swasta, oh dikasih obat lain atau nanti didiagnosa tifoid lah apalah gitu sesuatu yang paling sering didapatkan di masyarakat kita. Jadi bahkan yang paling jauh itu dia butuh 6 kali kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk bisa sampai di diagnosis meningitis TB dan diobatin gitu. Jadi Ya, kelihatannya ya. memang PR-nya kita atau kami dari neurologi memang bagaimana mendidik orang umum dan juga bagaimana mendidik dokter-dokter ini atau perawat yang ada di garis depan supaya Ya, waspada. ya, memang memang tantangan ya, Kang Rizal ya. Nah, Ya, ini apakah misalnya kan ada seorang yang datang ke fasilitas kesehatan, kemudian dia curiga nih keluarganya itu ini ada suatu neuroinfeksi itu. Boleh tidak disampaikan bahwa di keluarga kami ada ini atau mungkin yang bersangkutannya mah nggak ketahuan kan apakah dia HIV, apa dia TB dan kena TB dan segala macam. Tapi boleh disampaikan tidak di bahwa di rumah, di lingkungannya, di tempat kerjanya ada yang begini, begini, begini itu membantu untuk mempercepat kewaspadaan atau bagaimana Kang Rizal? iya Kang. Terima kasih. Kelihatannya akan sangat membantu ya Kang. Misalnya kalau meningitis yang tadi ya, yang bakterial akut karena Neisseria, itu biasanya terjadi pada eh, orang-orang yang tinggal di daerah yang terkonsentrasi ya, misalnya di sekolah, di asrama tentara katakanlah.
Jadi kalau Hmm. satu orang sudah mendapatkan gejala itu atau diagnosis pasti dia kena itu, orang-orang sekelilingnya yang satu sekolah, satu barak, itu juga harus diperiksa dan dikasih obat. Misalnya itu. Kemudian TB katakanlah. Kalau TB, adanya TB baik di orang itu atau eh, di orang sekitarnya juga bisa menjadi bantuan kita untuk sampai ke arah diagnosis apa. Kemudian HIV juga sangat penting ya karena kejadian meningitis ini sangat meningkat. Bahkan kalau meningitis TB itu disebut bisa beresiko terkena meningitis TB 10 kali lebih tinggi daripada Hmm. orang-orang yang tidak HIV. Sehingga kalau kita tahu HIV, dia apa istilahnya? Pikiran kita terhadap neuroinfeksi itu akan menjadi lebih besar gitu. Dan nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas meningitis apa saja yang biasa didapatkan pada pasien HIV. Iya, baik, terima kasih. Tapi eh, kan ini infeksi di otak, nggak Ya, sadar, kejang, tapi seberapa besar kesembuhannya nih? Kan kadang itu disembuhin, nah ini kan. ya, Seberapa ya, besar Kang Rizal kesembuhan, sebagian besar tentang kesembuhannya ini? Mungkin ya, itu ditanyakan juga. siap. Jadi kelihatannya itu juga sangat tergantung dengan jenis kuman atau jenis bakteri atau virus yang menyebabkan ya. Kalau meningitis karena virus atau encephalitis karena virus, relatif seperti penyakit virus yang lain secara umum, dia self-limiting ya dok ya. Jadi dia 3 hari, 5 hari dia perbaikan-perbaikan sampai dia pulang dari rumah sakit. Kalau meningitis TB itu sangat-sangat tergantung pada derajat penyakitnya. Jadi kalau kita dapat pasien meningitis TB, biasanya selain diagnosa kecurigaan meningitis TB, kita tentukan juga grade-nya, Kang. Ya, ada grade 1 yang ringan, grade 2, grade 3, makin ketiga makin parah. Jadi kalau dari yang pernah orang lihat, kalau grade 1 katakanlah angka kematian karena penyakitnya itu misalnya 15%. Hmm. Kalau grade 2 dan 3 bisa sampai 50%. Ini memang sangat disayangkan ya Kang karena sebagian besar pasien kita datangnya Sudah itu terlambat. sudah stadium 2 3 gitu. Jadi memang banyak yang berakhir dengan kematian. Iya. Iya. Iya, Tapi Mas kalau ingin lebih bisa. awal, insya Allah ya, lebih Iya awal, lebih betul di Kang. ini kan, insya Allah obat-obatan tersedia, kemudian modalitas untuk atas izin Allah, tentu kesempatan untuk sembuh akan lebih besar. Ya, baik. Betul Kang. Terima kasih banyak nih, Dokter Ahmad Rizal. Eh, Tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Siap, Terima siap. kasih banyak, sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast. Eh, Tadi paparan yang telah disampaikan oleh Dr. Ahmad Rizal, spesialis neurologi konsultan PhD, mudah-mudahan bisa membuat wawasan ya lebih luas lagi dan kewaspadaan kita akan terjadinya neuroinfeksi. Sekali lagi terima kasih Dr. Ahmad Rizal untuk wakaf ilmu. Semoga semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi Amin. bekal yang meringankan, yang memberatkan timbangan baik kita di saat Amin. kelak Amin. gitu ya. Terima kasih banyak. Amin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tidak kapok. Nanti tadi sudah ditawarkan bagaimana pada penderita HIV kelainan-kelainan otaknya dan Iya, pemeriksaan apa, dan mungkin nanti bisa diperlihatkan gambarnya itu yang kumannya itu seperti apa kan, iya siap. kalau Iya, kelihatan itu bisa, bisa. sangat-sangat ini ya, sangat bagus sekali gitu ya, seperti lukisan gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, sekali lagi Dr. Sama-sama. Ahmad Rizal, sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon Amin. maaf, amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Iwan, Kang Fikri yang ada di Ikra, tidak dibantu oleh beliau juga. Nah, sekali mohon maaf untuk kekurangannya. Insya Allah kita akan berjumpa di Ikra Medical Podcast sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang Rizal, nuhun. Waalaikumsalam. Halo, saya Dr. Anita Asmara, host Ikra Medical Podcast. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih buat para sahabat Ikra Medical Podcast yang sudah menyaksikan setiap episode kami dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran atas dukungannya sehingga kami bisa terus hadir untuk memberikan manfaat melalui Ikra Medical Podcast, dan juga buat sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast semuanya, bagi yang ingin terus mendukung kami dan juga ingin memberikan masukannya dan juga mungkin mau request tema yang diinginkan, bisa klik link deskripsi di bawah ini, dan kemudian bisa juga jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode Ikra Medical Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.